Cerpen Latar Belakang Sejarah Indonesia oleh Fajar Syaki Maghrobi. Cerpen dengan latar belakang sejarah. Cerpen yang berlatar belakang sejarah seperti karya sastra yang lain. Penulisan cerpen biasanya mengambil ide dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup manusia. Peristiwa yang terjadi dalam satu kelompok masyarakat atau peristiwa sejarah suatu bangsa. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dirangkai dalam bentuk cerita fiksi berupa cerpen. Memahami cerpen dengan latar belakang sejarah Indonesia. Karya sastra berbentuk prosa bisa ditampilkan dalam bentuk novel, cerita bersambung, dan roman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah kisahan pendek kurang dari 10.000 kata yang memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Berdasarkan pengertian tersebut, cerpen akan selesai dibaca kurang dari 10 menit dan disebut cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Alur yang singkat membuat cerpen tidak memiliki tokoh yang banyak. Ciri lain dari cerpen bisa dilihat dari segi isi. Cerpen berfokus hanya pada satu tokoh utama dengan menceritakan satu peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Mengenai ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Berasal dari peristiwa kehidupan atau yang mengenai peristiwa sejarah. Cerita yang selesai dibaca sekali duduk. Karakter tokoh pada cerpen sangat sederhana. Memiliki bentuk cerita yang singkat dan bersifat aktual. Struktur cerpen sejarah. Struktur teks cerita sejarah dibagi menjadi 6 bagian, yaitu pengungkapan peristiwa, pengenalan situasi cerita, orientasi, menuju konflik, rising action, puncak konflik, klimaks, penyelesaian, evaluasi, koda. Bandung Lautan Api merupakan peristiwa tentang di bumi hanguskannya kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 23 Maret 1946. Hal ini terjadi karena untuk mencegah tentara sekutu serta tentara Netherlands Indies Civile Administration (NICA) Belanda untuk dapat memanfaatkan kota Bandung menjadi markas strategis militer di dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, pasukan Inggris yang bagian dari Brigade MacDonald sudah tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan antara sekutu Inggris dengan pemerintah Indonesia memang sudah tegang, di mana mereka ternyata menuntut supaya semua senjata api yang berada di tangan penduduk kecuali Tentara Keamanan Rakyat (TKR) harus diserahkan seluruhnya kepada pihak sekutu. Orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari tawanan mulai untuk melakukan tindakan-tindakan yang semakin mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata yang terjadi antara Inggris dan TKR pun tidak bisa dihindari. Pada tanggal 21 November 1945 malam, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan sebuah serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris pada bagian utara yang dimanfaatkan sebagai sebuah markas. Setelah dari penyerangan tersebut, pada tanggal 21 November 1945 malam, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan sebuah serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris pada bagian utara yang dimanfaatkan sebagai sebuah markas. Setelah dari penyerangan tersebut, termasuk oleh pasukan bersenjata dengan alasan demi menjaga keamanan. Namun ultimatum tersebut tidak sedikitnya diindahkan oleh Tentara Republik Indonesia, TRI, maka dikeluarkanlah kembali ultimatum yang kedua oleh sekutu pada tanggal 23 Maret 1946 untuk dapat mengosongkan seluruh kota Bandung. Melihat adanya peristiwa ini, pemerintah Republik Indonesia di ibu kota Jakarta pun menginstruksikan untuk pengosongan Bandung supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini justru semakin mendorong TRI untuk dapat melakukan operasi bumi hangus, sebab tidak rela jika Bandung dimanfaatkan kembali oleh pihak sekutu dan juga NICA. Akhirnya, pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komanda Divisi 33 memerintahkan untuk evakuasi kota Bandung. TRI pun menyerang markas sekutu serta membakar habis kawasan Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Di mana-mana asap hitam pun mengepul membumbung tinggi di udara hingga semua listrik padam. Bandung ternyata sengaja dibakar oleh TRI dan juga rakyat setempat dengan maksud supaya sekutu tidak bisa menggunakan Bandung menjadi markas strategis militer. Pertempuran yang paling besar telah terjadi di Desa Dayuhkolot sebelah selatan kota Bandung, di mana terdapat gudang amunisi yang besar milik tentara dari sekutu. Gudang tersebut telah berhasil diledakkan dengan menggunakan dinamit sehingga meledak serta terbakar.
Kurang lebih pada pukul 24 Pualain, kawasan Bandung Selatan sudah kosong dari penduduk dan juga TRI. Namun api masih membumbung dengan membakar kota, sehingga Bandung pun semakin menjadi lautan api. Pembumi hanggusan Bandung tersebut juga dianggap adalah strategi yang tepat di dalam perang kemerdekaan Indonesia, sebab kekuatan dari TRI dan milisi rakyat tidak akan sebanding dengan kekuatan dari pihak sekutu dan Nika yang memang berjumlah besar. Peristiwa ini telah diabadikan oleh pemerintah dengan membangun sebuah monumen Bandung Lautan Api dan mengilhami musisi Ismail Marzuki di dalam lagunya yang berjudul Halo Halo Bandung. Struktur teks cerita sejarah Bandung Lautan Api 1. Pengenalan situasi cerita, orientasi. Pada awalnya, pasukan Inggris yang bagian dari Brigade MacDonald sudah tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945. Sejak semula, hubungan antara sekutu Inggris dengan pemerintah Indonesia memang sudah tegang, di mana mereka ternyata menuntut supaya semua senjata api yang berada di tangan penduduk, kecuali Tentara Keamanan Rakyat (TKR), harus diserahkan seluruhnya kepada pihak sekutu. 2. Pengungkapan peristiwa orang-orang Belanda yang baru saja dibebaskan dari tawanan, mulai untuk melakukan tindakan-tindakan yang semakin mengganggu keamanan. Akibatnya, bentrokan bersenjata yang terjadi antara Inggris dan TKR pun tidak bisa dihindari. Pada tanggal 21 November 1945 malam, TKR serta badan-badan perjuangan melancarkan sebuah serangan terhadap kedudukan-kedudukan Inggris pada bagian utara yang dimanfaatkan sebagai sebuah markas. 3. Menuju konflik, rising action. Setelah dari penyerangan tersebut, maka MacDonald pun menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat supaya Bandung Utara dapat dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk oleh pasukan bersenjata dengan alasan demi menjaga keamanan. Namun, ultimatum tersebut tidak sedikitnya diindahkan oleh Tentara Republik Indonesia, TRI. Maka dikeluarkanlah kembali ultimatum yang kedua oleh Sekutu pada tanggal 23 Maret 1946 untuk dapat mengosongkan seluruh kota Bandung. Melihat adanya peristiwa ini, pemerintah Republik Indonesia di ibu kota Jakarta pun menginstruksikan untuk pengosongan Bandung, supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Hal ini justru semakin mendorong TRI untuk dapat melakukan operasi bumi hangus, sebab tidak rela jika Bandung dimanfaatkan kembali oleh pihak sekutu dan juga Nika. Akhirnya, pada tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution selaku Komanda Divisi terkait TRI memerintahkan untuk evakuasi kota Bandung. 4. Puncak konflik klimaks. TRI pun menyerang markas sekutu, serta membakar habis kawasan Bandung Selatan sebelum meninggalkannya. Di mana-mana asap hitam pun mengepul membumbung tinggi di udara, hingga semua listrik padam. Bandung ternyata sengaja dibakar oleh TRI dan juga rakyat setempat, dengan maksud supaya sekutu tidak bisa menggunakan Bandung menjadi markas strategis militer. 5. Penyelesaian evaluasi. Pertempuran yang paling besar telah terjadi di desa Dayokolot sebelah selatan kota Bandung, di mana terdapat gudang amunisi yang besar milik tentara dari sekutu. Gudang tersebut telah berhasil diledakkan dengan menggunakan dinamit sehingga meledak serta terbakar. Kurang lebih pada pukul 24 WAL, kawasan Bandung Selatan sudah kosong dari penduduk dan juga TRI, namun api masih membumbung dengan membakar kota, sehingga Bandung pun semakin menjadi lautan api. SHAKSP, Koda Pembumi Hangusan Bandung tersebut juga dianggap adalah strategi yang tepat di dalam perang kemerdekaan Indonesia, sebab kekuatan dari TRI dan milisi rakyat tidak akan sebanding dengan kekuatan dari pihak sekutu dan Nika yang memang berjumlah besar. Peristiwa ini telah diabadikan oleh pemerintah dengan membangun sebuah monumen Bandung Lautan Api dan mengilhami musisi Ismail Marzuki di dalam lagunya yang berjudul Halo Halo Bandung. Selesai itulah yang bisa saya sampaikan.